Alhamdulillahil halimil ghafur al-wadudis syakur ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmudin wa ajallu mashkur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yasrahullahu lana bihas sudur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi aqama manaral islami ba'dat tusur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'si wan nusur. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah waskuruhu farrabihu man syakarahu wasghalu alsinatakum bidzikrihi fasa'itu man dzakarahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Di siang yang penuh barokah ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicerat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah yang membawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya, yakni dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya takwa itu merupakan bekal terbaik saat seorang hamba pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Salah satu ibadah yang pelaksanaannya tidak ditentukan adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah dengan hati dan menyebut Allah dengan lisan. Maka dari itu zikrullah disebut ibadah yang agung, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu merupakan ibadah yang sangat besar. Dengan alasan pertama, zikrullah itu tidak dibatasi waktu. Artinya bisa dilakukan kapan saja. Tidak ada waktu yang dilarang untuk mengingat Allah. Kedua, tidak dibatasi tempat. Artinya tidak ada tempat yang tidak boleh untuk zikir. Di mana saja kita boleh zikir. Hanya saja apabila kita sedang berada di tempat yang kotor, misalkan di kamar kecil, maka zikirnya cukup di dalam hati saja. Kemudian yang ketiga, tidak dibatasi cara tertentu. Artinya zikir itu bisa dilakukan sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, bahkan sambil apa saja. Yang demikian ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran ketika Allah mensifati ulul albab. Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dikala berdiri, dikala duduk maupun dikala berbaring. Selain itu, dari sisi suara zikir, Allah Rasulullah juga membolehkan kita zikir dengan sirron atau jahron. Sirron itu artinya dengan suara pelan, sementara jahron yaitu dengan suara keras, tapi bukan dengan teriak. Jadi keras yang terukur. Yang demikian ini sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsi,
Ana intadhoni abdi bi. Aku Allah menurut keyakinan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu, dan aku selalu menyertainya hina yadhkuruni, tatkala dia mengingatku. Jadi jika kita pengen selalu bersama Allah, maka hendaknya kita selalu ingat Allah. Fa in dzakaroni, maka jika hambaku ingat kepadaku, fi nafsihi, di dalam hatinya, artinya secara sirron, dzakartuhu, maka aku akan mengingat dia, fi nafsi, dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakaroni, dan jika dia mengingatku, fi malain, di tempat yang terbuka, dzakartuhu, maka aku akan mengingat hambaku, fi malain khairin minhu, di tempat yang lebih baik dari tempat yang dilakukan oleh hambaku. Kemudian di dalam kitab Al-Hikam, zikir itu ada 4 tingkatan. Pertama yaitu zikir yang disertai lalai, artinya lisannya menyebut-nyebut Allah tapi hatinya tidak ingat Allah. Itu tingkatan zikir pertama, ya, zikir tapi lalai. Yang kedua, zikir yang disertai ingat, lisannya menyebut Allah, hatinya juga ingat Allah. Yang ketiga, zikir yang disertai secara hadir atau sadar, bahwa ketika dia mengingat dan menyebut Allah, dia sedang ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah zikir yang disertai lupa, atau zikir yang disertai rasa fana, lupa pada selain Allah. Ketika zikir yang dia ingat hanya Allah, sampai dia tidak sadar kalau dirinya pun juga sedang berzikir. Itu zikir dengan tingkatan fana. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian fadilah zikir itu sangat banyak sekali. Di antaranya sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun, tidaklah satu kaum yang duduk yadhkurunallah, sambil selalu mengingat Allah, illa khafathumul malaikah, kecuali orang tersebut atau kaum tersebut dikelilingi oleh para malaikat, wa ghasyiyahumul rahmah, dan dia akan dihujani rahmat, dicurahkan segala macam rahmat. Wa nazala, dan akan turun alaihim, kepada mereka, as-sakinatu, rasa damai, rasa sakinah, tentram. Wa dzakarahumullah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka fiman indahu, di hadapan orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hamba yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah aku, adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian, waskuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian kufur kepadaku. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah, ayat tersebut oleh para ulama ditafsirkan dengan banyak sekali tafsir. Di antaranya di dalam kitab Tanqihul Qaul, setidaknya di sini kami nukilkan 6 saja. Yang dimaksud dengan firman Allah tersebut adalah uzkuruni bi ta'ati adzkurukum bi ma'unati. Ingatlah aku dengan taat kepadaku, maka aku akan mengingat kalian dengan pertolonganku. Jadi kalau kita ingat Allah dengan cara melaksanakan perintahnya Allah atau menjauhi larangan Allah, maka Allah akan menolong kita. Itu cara Allah mengingat kita. Kemudian yang kedua, udhkuruni bi ta'ati adzkurukum bi maghfirati. Ingatlah aku dengan taat kepadaku, maka aku akan mengingat kalian dengan ampunanku. Yang ketiga, udhkuruni bi ta'ati adzkurukum bi sawabi. Ingatlah aku dengan taat kepadaku, maka aku akan mengingat kalian dengan pahalaku. Yang keempat, udhkuruni bi syukri adzkurukum bi ziyadati. Ingatlah aku dengan syukur, maka aku akan mengingat kalian dengan menambahkan nikmat. Yang kelima, udhkuruni bi taubati adzkurukum bi ghufrani. Ingatlah aku dengan bertaubat, maka aku akan mengingat kalian dengan memberikan ampunan.
Udhkuruni bitu'ai adhkurkum bil ata'i. Ingatlah aku dengan berdoa, maka aku Allah akan mengingat kalian dengan pemberian. Itulah hadirin sekalian sebagian dari makna firman Allah tersebut. Kemudian dari sekian kalimat yang biasa dipakai untuk zikir, maka yang paling utama adalah kalimah la ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik atau seutama-utamanya zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Mengapa la ilaha illallah ini menjadi kalimat yang terbaik untuk zikir? Pertama, karena kalimah la ilaha illallah itu mampu merubah status seseorang dari status orang kafir menjadi orang mukmin. Artinya begini, kalau ada orang kafir yang membaca Allahu Akbar, dia tetap kafir walaupun dia membaca takbir. Kalau ada orang kafir membaca Alhamdulillah, dia juga tetap kafir. Kalau ada orang kafir membaca Subhanallah, maka dia juga tetap kafir. Berbeda halnya ketika ada orang kafir mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka status kafirnya hilang. Dia telah berubah menjadi orang yang beriman. Maka di dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum mati adalah kalimah la ilaha illallah, maka dia punya hak untuk masuk surga. Padahal surga itu jelas hanya untuk mereka yang beriman. Sehingga orang kafir selama 70 tahun, kalau dia mau mati, dia berhasil mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka kafirnya langsung hilang, statusnya berubah jadi orang yang beriman. Itulah alasan mengapa la ilaha illallah disebut afdhalu dzikri, yaitu zikir yang paling utama karena mampu merubah status seorang dari kafir menjadi mukmin. Yang kedua, jika ada orang mukmin yang imannya rusak atau bahkan imannya batal, maka itu juga bisa diperbaharui dengan membaca kalimah la ilaha illallah. Yang demikian ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah, perbaikilah iman kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian selain itu kalimah la ilaha illallah juga merupakan kunci surga. Sebagaimana kita sering mendengar miftahul jannah la ilaha illallah, bahwa kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Maka bagi setiap orang yang beriman yang selalu berpegang teguh pada kalimah la ilaha illallah, dia telah memegang kuncinya surga. Maka jangan sampai hilang, karena kalau hilang kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi bidzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tastanirul qulub wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul azimu fi khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut ta'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim yadhkurkum waskuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadlatikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.